Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat diberikan kesempatan untuk dapat membaca, menelaah serta mempelajari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi dari Ustaz Aceng Zakaria hafizahullah taala. Dan pada pertemuan terakhir kita telah sampai di pembahasan at-tamyiz. At-tamyiz, di mana at-tamyiz adalah penjelas untuk sesuatu yang mubham. Ya, penjelas untuk sesuatu yang mubham. Dalam tamyiz, misalnya istaraitu 20 kitaban. 20 adalah maf'ul bi, sementara kitaban dia adalah tamyiz. Maka 20 apa, ya 20 apa, maka diperjelas oleh tamyiz. Perjelas oleh tamyiz kitaban. Ya. Kemudian ya, ada yang disebut dengan mumayyiz. Apa itu yang tidak jelas? Ya. Ada yang tidak jelas, yang dijelaskan oleh tamyiz, ya, namanya mumayyiz. Nah, yang tidak jelas tersebut ada dua, ada yang dilafazkan, ada yang tidak punya nilainya. Relatif ya. Kalau yang ada ukurannya itu malfuz ya, kalau yang tidak ada namanya malhuz. Malfuz ya, contohnya ishtara itu litron. Nah, litron ya. Ada satuannya, ada takarannya. Litron apa? Ruzan, beras. Nah, itu namanya asmaul kail ya. Ini untuk ukuran atau takaran ya. Asmaul kail. Kemudian ada yang asmaul wazn. Asmaul wazni dia untuk berat, massa ya. Satuan massa ya. Satuan massa berat. Kemudian asmaul masahah. Masahah itu untuk jarak ya, panjang, lebar. Asmaul masahah. Nah, kemudian ada yang asmaul adad. Dia berupa angka. Dia berupa angka. Saya ra'aitu 20. 20 apa? Itu kita tidak tahu. Ra'aitu 10. 10 apa? Kemudian ya, itu untuk malfuz. Kemudian ada yang manhuz. Manhuz itu yang tidak jelas ya. Maksudnya ininya relatif ya. Contoh ana aktsaru minka malan. Ana aktsaru minka malan. Aktsaru di situ ya, apa nilainya tidak jelas. Saya lebih banyak darimu malan, harta. Apanya yang banyak, maka aksaru di situ ya kira-kira sebagai mumayyiz ya, yang tidak jelasnya. Tamyiznya adalah malan. Kemudian hasun aliyun wajhan. Ali lebih baik atau Ali bagus apanya wajahnya. Maka yang tidak jelas di situ ya, yang tidak jelas adalah baiknya. Hasunah. Oleh karenanya tidak disebutkan di situ, malhuz itu tidak disebutkan. Ya cuman dikira-kira secara makna kata hasuna, kata aksaru di situ tadi adalah mumayyiz yang tidak jelas. Kemudian huwa asgharu minni jasadan ya, ini sama ya, asgharu. Maka asgharunya. Kemudian tauba Muhammadun, tauba baik, ini baiknya tidak jelas ya. Muhammad baik apanya? Nafsan, akhlaknya, ya, dirinya, jiwanya ya. Nah seperti itu ya. Nah, dan sudah disinggung sebelumnya bahwa kalau yang malhuz ini bisa kita ganti metode pengucapannya atau bisa memilih tanpa ada tamyiznya. Ya, misalnya aktsaru minka malan. Kita katakan dia sama dengan mali aktsaru minka. Mali, ada ayat mutakalim, mali aktsaru minka. Hartaku lebih banyak darimu. Ini kan? Kalau pakai untuk ada tamyiznya maka ana aktsaru minka malan. Saya lebih banyak darimu harta. Ya, sama saja. Mali aktsaru minka. Hasuna aliyun wajhan. Nah, kalau tadi kan mali berarti datangnya dari
tamyiz yang di sini malan datangnya dari mubtada. Kalau ini hasuna aliyun wajhan, sama saja kita katakan hasuna wajhu aliyin. Hasuna wajhu aliyin. Wajah Ali itu bagus, tampan. Sama ya, hasuna aliyun wajhan atau hasuna wajhu aliyin. Nah, maka dari wajhan ini terkonversi dari fa'il ya. Hasuna wajhu ali. Kemudian huwa asgharu minni jasadan ya. Huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku badannya. Maka kita jasadan ini ya kita ganti coba. Jasaduhu asgharu minni. Jasaduhu asgharu minni. Badannya atau tubuhnya lebih kecil dariku. Ya, sama kan? Huwa asgharu minni jasadan au jasaduhu asgharu minni. Akan tetapi ya itu tanpa tamyiz, yang kita rubah tadi itu tanpa tamyiz. Sedangkan kalau yang di sini kita memakai yang ada tamyiznya. Misalnya toba Muhammadun nafsan, ya berarti toba nafsu Muhammadin, sama kan? Toba nafsu Muhammadin. Kalau pakai tamyiz, toba Muhammadun nafsan. Nah, rasa cukup jelas ya. Baik, kemudian ya kita lanjutkan kembali pembahasan kita, hukmul ma'dud. Hukmul ma'dud. Nah, ingat kembali ya, kenapa ada hukmul ma'dud di sini, kok tiba-tiba ada ma'dud? Ya. Ini sebenarnya kaitannya, ada kaitan. Kaitan. Karena tamyiz biasanya kaitannya ya berkaitan erat dengan adanya adat dan ma'dud. Tamyiz itu adat dan ma'dud. Dan perlu kita ingat tamyiz masuk di pembahasan apa? Mansubatul asma. Mansubatul asma. Isim-isim yang mansub. Nah, itu diperhatikan baik-baik, mansubatul asma. Pembahasan tamyiz, mansubatul asma. Dan tamyiz adalah penjelas. Nah, nanti kita lihat apa kaitannya, yang mana ma'dud yang bisa masuk ke dalam tamyiz, yang mana ya ma'dud yang mana yang masuk ke dalam tamyiz, yang bisa di-i'rab sebagai tamyiz. Tamyizun ada matu nasbihi ya, seperti itu. Hukmul ma'dud ya. Min 3 ila 10 ayyakuna jam'an majrurun. Nah, dia dari 3 sampai 10. Hukumnya ingat ma'dud ya, ma'dud. Nah, ma'dud itu ya kalau mungkin teman-teman yang tahu ya, ma'dud ada adat, ada ma'dud. Ada yang namanya adat, ada yang namanya ma'dud. Adat itu angkanya, ma'dudnya itu yang dijelaskan. Misalnya 5 rumah, maka 5-nya itu adalah adad, rumahnya adalah ma'dud. 17 laki-laki misalnya, 17-nya itu adad, laki-lakinya itu ma'dud. Nah, itu. Dan seterusnya. Nah, untuk angka yang dari 3 sampai 10, maka apanya yang jam'an majruran, Ma'dudnya harus jamak dan majrur. Harus jamak dan majrur. Contohnya ya, salah satu aulad. Aulad dia mufradnya apa? Waladun. Mufradnya apa? Waladun. Maka kita tambahkan misalnya 3 ya. 3 itu berarti sebagai adatnya. Ma'dudnya adalah walad. Apakah kita bilang salah satu waladin? Nah, tidak ya. Nah, karena dia harus jamak dan juga dia harus majrur, maka walad tadi diganti dengan aulad. Jadilah salah satu aulad. Kita mau ganti dengan 4.
Apakah 4 masuk di 3 sampai 10? Tentu masuk ya. Jadi arba'atu aulad. Mau 5, khamsatu aulad. Khamsatu auladin. Ya, biar jelas ya, majrur ya. Bisa mau 6, sittatu auladin. 7, sab'atu auladin, dan seterusnya. Ya. Jadi dia harus majrur, dia harus jamak dan majrur. Nah, kemudian contoh lain, rijalin. Ya, khamsatu rijalin. 5 orang laki-laki. Ya. Maka rijalin datang dari mana? Dari mufrad rajulun. Dari mufrad rajulun. Atau mau kita ganti misalnya sebagai 3 ya. Salah satu rijalin. Bukan salah satu rajulun. Salah satu rijalin. Kemudian 4, arba'atu rijalin. Khamsatu rijalin. Sittatu rijalin, dan seterusnya sampai 10. Asyratu rijalin, asyratu auladin. Nah, itu untuk ma'dudnya. Nah, kita pembahasannya di situ dulu ya. Ma'dud. Rijalin. Nah, maka dia di i'rab sebagai majrur ya, majrur di sini. Ya. Apakah tamyiz apakah tamyiz masuk di majruratul asma? Nah, tidak ya. Karena di sini kita membahas tamyiz masuk dalam mansubatul asma. Maka ma'dud yang di sini yang 3 sampai 10 tidak bisa kita i'rab sebagai tamyiz karena dia majrur di sini kan. Ma'dud yang di sini kita i'rab sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Sedangkan tamyiz yang kita maksud harus dia mansub. Nah, nanti kita cari. Mana yang ma'dud yang bisa. Kemudian ya 11 sampai 9 ya. Min ahada asyara ila tis'ati wa tis'in. Ila tis'atin wa tis'ina. Dari 11 sampai 99 bagaimana? Ayyakuna mufradan mansuban. Ayyakuna mufradan mansuban. Nah, ini masih tentang ma'dud. Ma'dud bukan ada tapi ma'dud. Dia harus mufrad dan mansub. Nah, kalau tadi ya, jamak majrur, maka sekarang dia mufrad mansub. Kita lihat contoh mislu khamsata asyara waladan. Khamsata asyara waladan. Lima belas anak ya. Maka waladan di situ yang jadi fokus kita adalah waladan ya. Waladan bukan sebagai aulad tadi ya. Walad dia mufrad. Aulad dia jamaknya ya. Maka waladan mufrad dan dia harus mansub dengan tanda fathah. Waladan. Kemudian contoh lain arba'ata asyara rajulan. Arba'ata asyara rajulan. Rajulan ya tadi ya rijal harus kalau dia jamaknya adalah rijal. Tetapi dia mufrad maka rajulan dan harus mansub dengan tanda fathah. Ingat ini tentang ma'dud, ini tentang ma'dud. Ini tentang ma'dud. Nah, kemudian ya min mi'atin ila alf. Dari 100 sampai 1000. Ayyakuna mufradan majruran. Nah, ini masih tentang ma'dud, maka dia harus mufrad dan majrur. Contohnya mi'atu waladin 100 anak, alfu rajulin. Nah, dia harus mufrad, waladin dia harus mufrad dan harus majrur. Nah, di situ ya, dia majrur. Nah, maka ya yang masuk ke dalam tamyiz yang bisa kita masukkan ke dalam tamyiz ya yang dari 11 sampai 99.
dari 11 hingga 99. Misalnya kita mau bilang 20 anak ya, 20 waladan. 30 anak, 90 waladan. Misalnya kita mau bilang 33 anak ya. Salasatun wa salasuna waladan. Salasatun wa salasuna waladan. Maka waladan, ini fokusnya masih di waladan ya. Di ma'dudnya ya, ma'dud. Kalau pembahasan adatnya ya, itu ada pembahasannya lagi ya. Ini ada pembahasannya lagi. Dan kita harapkan ya, teman-teman semua bisa melanjutkan pembahasan tersebut di kitab selanjutnya. Nanti mungkin bisa di Mulakhos, mungkin di Jami'ud Durus itu ada ya. Namun pertanyaan, lalu bagaimana kita mau katakan kalau kita mau mengerjakan ya, soal-soal di sini di bawahnya? Nah, itu kan di bawahnya masih yang mudah ya, masih yang mudah, belum angka-angka yang sulit. Maka kita harapkan teman-teman semua bisa melanjutkan belajar nahwu, terutama soal adat ya, di kitab selanjutnya atau mungkin di program lainnya. Atau mungkin bisa baca di YouTube atau bisa nonton di YouTube, baca-baca artikel, baca-baca kitab yang lain ya. Karena pembahasan adat ini ya lumayan panjang ya. Bukan lumayan lagi, bahkan panjang ya. Nah, fokusnya ada di ma'dud ini, ma'dud. Karena kita pembahasan tamyiz, maka kaitannya dengan ma'dud. Adat dan ma'dud. Nah, yang bisa kita i'rab sebagai tamyiz, yang notabene tamyiz adalah mansubatul asma, maka yang masuk adalah dari 11 sampai 99. 11 sampai 99. Itu ya yang bisa kita i'rab sebagai tamyiz. Tentunya tamyiz yang ya asmaul adat ya, asmaul adat. Kalau yang lain ya tidak. Coba kita coba ya. Misalnya ishtara itu nah, isyrina kitaban. Isyrina ya masuk di sebagai maf'ul bih dari ishtara itu. Kan tetapi kitaban karena kenapa dibaca kitaban? Karena dia masuk 11 sampai 99. Ya, kitaban ma'dud ya. Maka dia jadi tamyiz. Bisa kita i'rab sebagai tamyiz. Kalau kita bilang saya ingin membeli 3 buku. Saya membeli 3 buku. Bagaimana? Ishtara itu salasata. Nah, salasata karena dia maf'ul bih kan? Salasata kitabin. Salasata kitabin. Salasata jadi maf'ul bih, kitabin mudhaf ilaih. Kitabin di situ dia sebagai mudhaf ilaih. Dia sebagai mudhaf ilaih. Tidak bisa kita i'rab sebagai tamyiz. Walaupun sebenarnya secara ya maknanya kita bisa ini ya, bisa kira-kira dia sebagai tamyiz gitu. Cuman secara i'rab dia bukan tamyiz. Karena dia memperjelas, misalnya ya, istawa itu salasatan. Salah satu apa gitu kan. Namun secara i'rab dia tidak bisa di i'rab sebagai tamyiz karena dia majrur. Paham ya? Insyaallah. Misalnya kita mau bilang ya, saya membeli 100 buku ya. Ishtara itu mi'ata kitabin. Dia harus mufrad ya, mufrad. Ishtara itu mi'ata kitabin. Kitabin dia mudhaf ilaih, dia bukan tamyiz. Nah, dia masuk di 100 hingga 1000 kan? Mi'ata kitabin. Mi'ata kitab. Berbeda ketika 3 sampai 10. Ishtara itu salasata kutubi.
Salasata kutubin. Kutub kutub ya. Kutub dia jamak ya, maka di sini jamak majrur. Nah, semoga tidak membingungkan ya. Nah, ini bisa kita ringkas ya, yang 3 sampai 10 dengan kata jin. Kemudian 11 sampai 99 kita ringkas dengan man. 100 sampai 1000 dia jadi min. Ya, jin kenapa? Karena dia jamak majrur. Nah, jamak majrur disingkat jin. 11 sampai 99 dia mufrad mansub, maka kita ringkas man. Man. Mufrad mansub. Kemudian ya selanjutnya ya karena dia mufrad majrur kita bilang min. Kita katakan min. Sehingga jin man min. Itu gampangan. Jin man min. Jin man min. Baik. Yaitu tentang hukmul ma'dud. Ingat ya, pembahasannya masih tentang ma'dud, bukan tentang adatnya. Bukan tentang adatnya. Nah, sebagai tambahan ya. Untuk untuk 3 sampai 10 dia harus berlawanan. Ini sedikit tentang adat ma'dud ya. Dia harus berlawanan muannas dan mudzakarnya. Kita lihat di situ ya. Misalnya khamsatu rijalin. Khamsatu ya. Ya. Dia ada tak marbutah gitu ya. Kenapa kita tidak baca khamsu? Nah, karena ya rijal mufradnya. Nah, rijal kan kalau dihukumi kan jamak taksir ya. Jamak taksir harusnya apa? Muannas. Maka rijal di situ rijal dia muzakkar pada saat apa? Pada saat mufradnya. Maka isim yang muzakkar pada mufradnya, pada kondisi mufradnya, maka ya adat bilangannya harus dilawannya. Harus sebagai muannas. Misalnya khamsatu talibin, khamsatu tullab, khamsatu tullabin. Khamsatu tullab. Nah, tullab dia jamak dari kata talib. Ya, talib. Nah, talib dia mufradnya talib kan mufrad dan dia muzakkar. Nah, maka kita baca adatnya muannas. Khamsatu tullab. Atau sittatu tullab. Nah, beda halnya ketika dia ma'dudnya adalah muannas. Beda halnya ketika ma'dudnya muannas. Misalnya talibat ya, talibatun. Maka kan dia muannas. Jamaknya apa? Talibatun ya. Talibatun. Ya, talibatun. Talibatun muannas, maka adatnya harus muzakkar. Nah, ini berlawanan ya. Mukhalafah. Dia harus berbeda. Maka kita baca kalau 5 pelajar wanita ya berarti kita katakan khamsu talibatin. Nah, misalnya kita mau bilang lagi ya. Kita mau bilang 7 mobil. Nah, berarti sab'u sayyaratin. Karena sayyaratu dia mufradnya dalam keadaan muannas. Seperti itu. Nah, dia intinya kalau untuk 3 dan 10 ini berlawanan muzakkar dan muannasnya. Nah, maka di sini kita dapat pelajaran bahwa muzakkar muannas salah satu hal yang penting. Sangat penting, sangat vital ketika
belajar nahwu ya. Itu sekilas tentang ya atau tambahan mengenai adat ya, hukum adat ma'dud. Meskipun ada banyak lagi hukum-hukumnya ya. Yang tentunya kalau kita bahas ya terlalu panjang. Maka kita selesaikan dulu kitab ini ya, secara umum, baru kita pindah ke kitab selanjutnya insyaallah taala. Baik. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, ini nanti dikerjakan. Insyaallah kita bahas di awal pertemuan besok Ahad ya insyaallah. Ini insyaallah mudah ya. Tinggal diinikan saja ya. Hadis ya, hadis. Nah, di sini kan 5 buah hadis. Ya, 5 ini masuk mana ya kan? Ya masuk 3 sampai 10 kan? Nanti ma'dudnya bagaimana? Nah, kita lihat di situ, dia harus jamak dan majrur. Jamak. Maka hadis jamaknya apa? Ahaditsu. 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 Enggak saya bisa ya. Haditsu. Nah, kemudian 20 yang kita kira-kira masih hadis di situ ya. Nah, bagaimana apa harokatnya? Kemudian ya, kalau ayat ya jamaknya apa? Ayatun. Ayatun. A-nya mad ya, a apa? Alifnya mad. Ayatun. Kalau mufradnya ayatun. Ayatun. Nah, bahasa bisa ya. Nah, kemudian buku apa? Buku dia apa? Kitab. Jamaknya kutub. Jamaknya kutub. Kemudian bulan syahrun ya, syahrun. Kalau dia jamaknya ashhur. Nanti bisa dicari di kamus ya. Kalau misalnya lupa-lupa atau tidak sempat mencatat tadi ya. Baik, itu dia mengenai tamyiz dan mumayyiz, juga tentang ma'dud. Insyaallah penjelasan tadi bisa dipahami, walaupun sebenarnya masih kurang ya, karena masih ada pembahasan yang lain yang masih. Tetapi insyaallah tentang ma'dud yang ada di kitab ini sudah sangat jelas. Ada di kitab ini jelas. Nanti yang harapkan tidak mencukupi dalam atau pada pembelajaran ini atau pada kitab ini, tapi harus lanjut terus biar terasa. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang mustasna. Masuk di pembahasan mustasna, pembahasan mansubatul asma yang ke-8. Ya, kita telah melalui 7 sebelumnya ya. Yang pertama maf'ul bi, objek. Kemudian ada maf'ul bi ajli, ya, penyebab. Terus amalan hati. Kemudian ada maf'ul fi, nama lainnya adalah dzaraf. Maf'ul fi, ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Menerangkan waktu yang menerangkan tempat, makan tempat, zaman waktu. Kemudian ada setelah maf'ul fi, ada maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu pasti ada waw ma'iyah, menunjukkan kebersamaan. Kemudian ada maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq dia intinya menegaskan. Ya, kalau di tafsil didetailkan dia ada 3. Menegaskan, li ta'kidihi. Kemudian ada yang li adadihi, yaitu bilangan, menunjukkan berapa bilangannya. Kemudian li naw'ihi, dia menjelaskan jenisnya, jenis perbuatannya seperti apa. Itu maf'ul mutlaq. Setelah maf'ul mutlaq, ya, kita telah belajar hal, ya, dia menjelaskan dibayani hayati al-fa'il atau al-maf'ul, dia menjelaskan keadaan fa'il atau maf'ul bih. Ya.
Itu hal. Hal ada yang berupa mufradah, yakni dia berupa isim biasa, ada yang berupa jumlah. Ada yang berupa jumlah. Nah, setelah hal kita sudah mempelajari tamyiz. Tamyiz dia menjelaskan sesuatu yang belum jelas. Nah, kalau tadi hal mengenai fa'il atau maf'ul bihnya, keadaan, ya, menjelaskan keadaan. Kalau tamyiz dia menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Kalau hal, ya, nanti agak bingung-bingung mungkin nanti. Kalau hal, ya, dia harus, ya, walaupun tanpa dijelaskan, dia sudah jelas sebenarnya. Cuman dijelaskan keadaannya. Ingat, hal itu keadaan. Dan tapi kalau tamyiz, maf'ul bihnya. Atau, ya, ada sesuatu yang belum jelas, maka dijelaskan oleh tamyiz. Dijelaskan oleh tamyiz. Nah, itu yang ketujuh. Nah, sekarang kita masuk ke al-mustatsna. Kita tuas dulu. Al-mustatsna, ya. Gambarannya adalah al-mustatsna adalah pengecualian. Gambaran awalnya, ya, gambaran awal dari mustasna ini adalah pengecualian. Pengecualian. Jadi ada sesuatu yang banyak kemudian dikecualikan. Nah, itu, ya, yang dikecualikan itu namanya mustasna. Itu gambaran awal dari mustasna. Nah, silakan dibaca al-mustasna. Nah, penjelasannya al-mustasna apa itu? Ya, ingat al-mustasna kalau dia masuk di mansubatul asma berarti kita hukumi awalnya dia dalam keadaan mansub. Ya. Kita hukumi ya dia sebagai mansub, ya, karena mansubatul asma, ya. Baik. Al-mustasna apa itu? Adalah isim yang disebutkan yudhkaru ba'da adatin, adat, ingat adat, adawatun nasbi, adawatun nasib, adawatul jazim. Setelah alat dari alat-alat istisna, ya maksudnya setelah alat istisna. Jadi nanti ada alat istisna. Nah, mustasna ini disebutkan setelah adat istisna tersebut. Fayukhalifu fil hukmi. Dan berbeda hukumnya. Apa yang berbeda hukumnya maksudnya? Fal mustasna yukhalifu fil hukmi. Nah, dan mustasna berbeda hukumnya dengan apa? Hukmal mustasna minhu. Dan mustasna ini dia berbeda hukumnya dengan mustasna minhu. Nah, sebelumnya jadi ada 3 nanti. Di sini sudah disebutkan 3. Jadi ada al-mustasna. Yang pertama ada al-mustasna. Kemudian ada adatul mustasna atau adatul istisna, afwan. Ada adatul istisna. Nah, jadi bisa dilingkari itu ada watul istisna atau adatul istisna. Kemudian ada yang ketiga namanya al-mustasna minhu. Al-mustasna minhu. Jadi ada apa tadi? Ada al-mustasna, ada adatu atau adawatul istisna, ada al-mustasna minhu. Jadi biar tidak bingung, ya. Ada 3. Ini namanya rukun istisna. Jadi dia, ya, rukun istisna. Lalu di sini sambungannya, ya, maka fayukhaliful fil hukmi, yakni fayukhaliful mustasna fil hukmi atau fal mustasna yukhalifu fil hukmi. Mustasna itu berbeda hukumnya dengan apa? Hukmal mustasna minhu. Dengan hukum mustasna minhu, artinya i'rabnya. Hukum ya, mustasna itu berbeda dengan mustasna minhu. Apa itu mustasna minhu? Wa huwa ma dzukira qabla al-adat.
yaitu yang disebutkan sebelum alat istisna, adatul istisna. Jadi dengan kata lain, kalau secara urutan, kalau dari kanan ke kiri ya, berarti awalnya itu al-mustasna minhu, kemudian setelah itu ada adatul istisna, setelah itu ada al-mustasna. Kalau secara urutan ya. Ada al-mustasna minhu, kemudian ada adatul istisna, setelah itu ada al-mustasna. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Adal musafiruna illa Muhammadan. Telah kembali para musafir kecuali Muhammad. Para musafir telah kembali kecuali Muhammad. Nah, kita ingin tahu dulu maksud dari mustasna minhu, adatul istisna itu apa ya. Ya, kalau secara ininya, kalau secara irisan, secara gambaran ya. Misalnya ada lingkaran, kemudian dikasih garis sedikit yang membagi ya, cuman sebagian kecil. Nah, maka garis yang sebagian kecil ini ya namanya mustasna. Garisnya itu namanya adatul istisna. Keseluruhannya, lingkaran keseluruhan itu namanya mustasna minhu. Mustasna itu yang dikecualikan. Nah, kalau kita lihat di contoh adal musafiruna illa Muhammad, maka mustasna minhu secara letak ya dia awal kan, al musafiruna sebagai mustasna minhu, lingkaran besar. Illa Muhammad, dan Muhammad itu garis yang kecil tadi, bagian yang dipotek tadi. Garis yang dipotek tadi, batas tadi yang dipotek, yaitu namanya illa, adatul istisna. Itu pendekatannya. Ala kulli hal, yang penting antum dan antuna sekalian sudah paham. Adal musafiruna illa Muhammad. Intinya Muhammad itu masuk ke musafirin, musafirun. Cuman dikecualikan. Baik. Maka kalau kita sesuai urutan tadi, al-mustasna minhu duluan, setelah itu ada adatul istisna, setelah itu ada al-mustasna. Al-mustasna minhu yang mana? Al-musafirun. Adatul istisna illa Muhammadan, jadi al-mustasna. Maka mustasna di sini ya pakai hukum asalnya, yaitu mansub. Hukum asal dari mustasna adalah mansub. Muhammadan di sini dia mansub. Kemudian mustasna minhu, kenapa di sini musafiruna kok dibaca marfu? Ya, karena mustasna minhu dia berbeda, dia hukumnya sesuai dengan posisinya. Karena al-musafiruna di sini sebagai fa'il, maka dia marfu. Fa'il dari fi'il ada. Musafirun marfu karena dia fa'il dari fi'il ada. Kemudian contoh lain, najahal auladu illa aliyan. Al-mustasna minhu mana? Al-aulad. Adatul istisna mana? Illa. Mustasnanya mana? Aliyan. Nah, mustasna maka wajib dibaca mansub, aliyan. Mansub dengan tanda fathah. Misalnya contoh lain lagi ya. Nah, kalau di sini kan contohnya berupa fa'il semua ya, berupa fa'il semua di sini. Terlihat al-musafiruna, kemudian al-aulad. Ya, bisa juga al-mustasna minhu, ini mustasna minhunya berupa
Maf'ul bih. Misalnya ra'aitu, saya melihat. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu rijalan illa hasana. Ra'aitu rijalan illa hasana. Saya melihat beberapa orang laki-laki kecuali Hasan misalnya. Itu kan ya. Rajulan di situ dia maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Dia maf'ul bih. Al-mustasna minhu. Mustasnanya tetap mansub, ya. Mustasnanya tetap mansub. Kemudian contoh lain misalnya pakai jar misalnya majrur misalnya. Marartu birijalin illa hasanan. Marartu birijalin illa hasanan. Saya melewati beberapa orang laki-laki kecuali Hasan. Itu birijalin, ya rijalin di situ majrur kan? Majrur dengan huruf jar. Nah, itu jadi mustasna minhu. Al-mustasnanya ya hasanan tadi itu. Maka mustasna minhu tergantung dengan posisinya. Tergantung dengan posisinya. Kemudian wa adawatul istisna'i hiya illa ghairu siwa khala ada hasya. Dan alat-alat istisna, ada alat-alat istisna apa saja? Illa. Nah, keseluruhan ini artinya kecuali ya. Kecuali atau selain, kecuali. Baru dicatat ya illa ini huruf, ghairu dan siwa. Ghairu dan siwa dia isim. Ghairu dan siwa dia isim. Ghairu dan siwa dia adalah isim. Sementara khala dan ada dan hasya itu nanti bisa fi'il juga. Baik. Untuk mustasna minhu apa wajib jamak? Karena beberapa contoh hanya jamak. Iya, kebanyakan seperti itu. Karena dia lingkaran besar ya. Lingkaran besar. Karena mustasna minhu harus lebih banyak dari mustasna. Dan mustasna tidak boleh menghabiskan mustasna minhu. Artinya lebih besar atau sama dengan. Misalnya pendekatan bahasa Indonesia ya, biar lebih paham. Saya makan 5 apel kecuali 5. Nah, ini sama. Apa yang dimakan tentu tidak ada ya. Saya makan 5 piring kecuali 6 piring. Nah, ini berarti tidak ada yang dimakan. Bahkan minus ya. Maka yang biasanya saya makan 5 kecuali 1, ya berarti saya makan 4 ya. Intinya begitu ya. Saya makan 2 kecuali 2 ya, tidak ada yang dimakan. Intinya dia harus lebih besar, jauh lebih besar daripada mustasnanya. Artinya mustasna minhu lebih besar daripada mustasnanya. Baik, itu dia ya. Jadi khala ada hasya itu bisa jadi fi'il. Jadi bisa jadi memajrurkan. Nah, nanti kita lihat di penjelasan selanjutnya. Nah, itu insyaallah dipahami. Nah, kemudian ada penjelasan selanjutnya. Al-mustasna bi'illah. Al-mustasna bi'illah. Jadi ada mustasna ya, dikarenakan illah. Nah, bagaimana hukum-hukum ketika ada illah? Nah, bagaimana hukum mustasna ketika ada illah? Mustasna bi'illah dia ada 3. Ya, ini gambaran umum ada 3. Yang pertama itu idza kana al-kalamu taman mujaban. Ini dijadikan istilah dulu namanya taman mujaban. Taman mujaban.
Kalau kalimatnya taman sempurna, mujaban itu artinya musbatah, artinya positif. Taman sempurna, mujaban itu positif. Apa maksud sempurna? Yaitu sempurna adalah memenuhi rukun-rukunnya, artinya rukun-rukunnya ada semua. Tertulis atau dilafazkan semuanya. Itu namanya taman mujaban. Itu taman maksudnya. Kalau mujaban positif, ya, sebelumnya tidak diawali dengan huruf nafi, tidak diawali dengan huruf nafi, huruf penegasi, yang artinya tidak, ya, atau bukan. Ya. Ini dia tidak diawali oleh misalnya la nafi yang artinya tidak, ada ma yang artinya tidak, atau ya ada laisa misalnya yang artinya bukan atau tidak. Nah, itu tidak didahului oleh alat-alat tersebut atau huruf-huruf tersebut, penafi tersebut. Maka kalau taman mujaban sempurna dan positif, taman mujaban itu wajiban nasbu, dia wajib nasab. Contoh, najahat tullabu illa hasanan. Para talib itu lulus, para siswa itu lulus kecuali Hasan. Kecuali Hasan. Nah, maka kita lihat apakah dia taman. Ya, taman, ya. Ada al-mustatsna minhu, ada tullab. Ada adatul istitsna, oh ada, illa. Apakah ada al-mustatsna? Ada hasanan. Nah, dia taman. Ya, taman. Apakah dia mujaban? Apakah dia positif? Apakah ada penafi sebelumnya? Tidak ada. Nah, maka cocok dia jadi taman atau taman mujaban. Maka al-mustasnanya wajib nasab. Wajib nasab. Hasanan. Contoh lain, raja'at talamizu illa waladaini. Nah, para murid itu kembali kecuali 2 orang. Maka al-mustasna, kita lihat apakah taman? Ya, al-mustasna minhu ada, at-talamiz. Ada tulis istisna, ada illa. Ada al-mustasna, ada, yaitu waladaini. Nah, apakah dia mujaban? Positif. Ya, tidak ada alat penafi. Ya, maka dia jadi taman mujaban. Maka al-mustasna wajib nasab. Karena dia di sini isim musanna, maka dia mansub dengan tanda ya. Waladaini. Waladaini mansub dengan ya. Aslinya kan waladani. Sekarang waladaini. Insyaallah jelas ya, itu yang namanya taman mujaban. Taman mujaban. Lalu kemudian ya di bawahnya, yang di bawah, urutannya yang di bawah, ada yang namanya taman manfiyan. Idza kanal kalamu taman manfiyan. Jika ya kalamnya, ya kalimatnya berupa taman manfiyan. Nah, taman artinya sempurna, manfiyan berarti negatif. Sempurna namun ada alat penafi. Maka bagaimana hukumnya? Jazan nasbu wal itba'. Jazan nasbu wal itba'. Jazan nasbu wal itba'. Dia wajib nasab atau mengikuti. Nah, apa maksud mengikuti? Ya, nah, kita lihat sini. Ma najahat tullabu illa hasanan. Au hasanan. Tidaklah para murid, ya, para pembelajar itu lulus kecuali hasan. Maka yang pertama hasanan, dia, kita lihat di situ ada alat penafi kan? Ada alat penafi, ma, tidak. Maka bisa kita hukumi dia al-mustasnanya sebagai mansub. Hukumnya nasab bisa, ya. Berarti kalau mansub di sini dia sebagai i'rabnya adalah sebagai mustasna. I'rabnya sebagai mustasna. Hasanan. Namun kalau hasanun, i'rabnya apa? Ya dia itba'. Dia mengikuti apa itba'nya? Ya,
Tawabi yang mana? Dia sebagai badal. Dia sebagai badal. Hasanun. Artinya ya, hasan ya masuk ke dalam tulabnya. Masuk ke anggotaan kan? Namun dia dikecualikan. Maka hasanan di sini dia sebagai badal. Badal apa namanya? Badal ba'du minal kul. Dia sebagian dari keseluruhan. Dia sebagian dari keseluruhan. Maka bisa dibaca hasanan, hasanun. Itu untuk taman manfi. Nah, contoh lain, ma roja'at talamizu illa waladaini aw waladani. Ya. Maka di situ waladaini mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia posisinya sebagai mustasna, mansub dengan tanda ya. Kalau sebagai dibaca marfu, dia sebagai badal. Badal dari mana? At-talamizu. Badal ba'du minal kul. Maka halakatnya atau keadaannya wajib mengikuti. Kalau dia marfu ya marfu. Nah, namanya itba ya, dia harus mengikuti. Maka ya ini kan contohnya fa'il semua ya. Fa'il semua. Nah, bagaimana kalau maf'ul bih misalnya? Misalnya ma ra'aitu at-tullaba, ma ra'aitu saya tidak melihat at-tullaba. Ma ra'aitu at-tullaba illa hasanan. Nah, ini maksud. Illa hasanan. Tidak ada pilihan lain. Hasanan. Namun hasanan di sini bisa kita i'rab dua. Dia bisa jadi mustasna, mansub dengan fathah. Bisa juga kita i'rab sebagai badal. Badal dari at-tullaba tadi. Badal ba'du minal kul. Ya, jelas ya? Jadi dia bisa istisna dan dia sehingga wajib nasab dan dia bisa jadi badal, dan badal tergantung dengan posisinya, tergantung dengan apa yang diikutinya, apa yang diikutinya. Itu taman manfiyan. Jadi sudah ada dua, ada taman mujaban, ada taman manfiyan. Kemudian ada yang ketiga, idza kanal kalamu naqisan. Kalau kalimatnya naqis. Kalau kalimatnya naqis. Salah satu kayak pengertian dari kurang ya, naqis itu kan kurang ya. Kurang itu maksudnya dia ya jumlahnya belum sempurna. Ya lawan dari taman ya. Kalau taman tadi maksudnya ya rukun-rukunnya terpenuhi, terus kemudian jumlahnya ya mufid sempurna. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Itu untuk taman tadi ya. Ya sudah ya, taman. Dia sempurna, jelas, mufid, dan juga rukun-rukunnya terpenuhi. Nah, sekarang ada yang namanya idza kanal kalamu naqisan. Idza kanal kalamu naqisan. Dia kurang. Artinya dia rukunnya tidak terpenuhi. Ya, maksudnya tidak terlihat, ya, tidak terpenuhi secara zahir, dan dia juga ya, belum sempurna. Nah, maka dia butuh penyempurna. Nah, kita lihat nanti. Idza kanal kalamu naqisan, bagaimana hukumnya? Ala hasabil awamil. Ya, dia hukumnya tergantung dengan penyebabnya. Dia tergantung penyebabnya. Ya, maksudnya tergantung apa yang dibutuhkan di situ. Apa yang dibutuhkan. Nah, contoh ma najaha illa hasanun. Kira-kira apa yang kurang di sini? Tidaklah lulus kecuali hasan. Tidaklah lulus kecuali hasan. Najaha di sini fi'il. Tentu butuh fa'il. Sebelum illa tidak disebutkan adanya fa'ilnya. Tidak disebutkan yang mana najaha, yang mana najaha. Siapa yang tidak lulus?
Maka ya setelah illa di sini dia melengkapi yang kurang tersebut. Ya, maka hasanun di sini dibaca marfu. Kenapa? Karena butuhnya fa'il. Oleh karenanya hasanun di sini dia jadi fa'il, bukan jadi mustasna. I'rabnya sebagai fa'il. I'rabnya sebagai fa'il. I'rabnya sebagai fa'il. Walaupun secara makna ya kita tetap mengatakan kalau ini sebagai pengecualian kan. Namun secara i'rab ya pendekatannya dia tetap sebagai fa'il. Fa'il dari najaha. Karena butuhnya fa'il kan. Misalnya kalau maf'ul bih ya. Ma ra'aitu illa hasanan. Ma ra'aitu illa hasanan. Tidaklah aku melihat kecuali hasan. Nah, ro'a di situ fi'il ro'a, dia butuh apa? Dia butuh maf'ul bih karena dia fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih. Maka apa yang dilihat ya harus disesuaikan illa hasanan. Selain itu dia tidak disebutkan mustasna minhunya tidak ada kan? Nah, maka dia dinamakan naqis di situ juga. Tidak disebutkan mustasna minhu juga belum lengkap. Dia tidak disebutkan mustasna minhu, makanya disebut naqis. Nah, misalnya ma ra'aitu tadi, ma ra'aitu illa hasanan. Mustasna minhunya mana? Tidak ada kan? Maka naqis. Nah, contoh lain. Ma marartu illa bi rajulin. Nah, marartu ini pasti butuh bi rajulin. Maka bi rajulin di sini ya maka setelahnya harus bi rajulin. Ya, intinya untuk kalau naqis seperti ini dia tergantung dari kebutuhannya. Kalau kebutuhannya fa'il yang dibaca langsung marfu'. Kalau kebutuhannya untuk maf'ul bih maka dibaca mansub. Itu contoh tadi ya. Ma akaltu illa lahman atau ma akaltu illa ruzan. Fi'il akala butuh maf'ul bih. Makan apa? Kan tidak jelas. Akaltu. Tentu harus jelaskan dulu. Apa mustasna minhunya juga apa yang dimakan, ya kan? Ma akaltu illa ruzan. Ruzan di sini ya, dia jadi maf'ul bih. Dia jadi maf'ul bih. Baik, itu tentang al-mustasna ya. Semoga bisa dipahami. Nah, maka dari sini, dari ketiga ini, yang terpenting adalah kita bisa mengetahui apa halakatnya. Nah, kalau taman mujaban, dia wajib nasab. Kalau taman manfiyan, dia bisa saja mansub. Bisa juga itba' dia mengikuti. Sementara naqis dia tergantung kebutuhannya. Apakah dia butuh fa'il ataukah dia butuh maf'ul bih ataukah dia butuh jar majrur, itu nanti disesuaikan. Maka dari sini kita lihat kalau misalnya dia tidak ada alat penafi sebelumnya, maka dia langsung dibaca mansub saja. Kalau dia alat penafi, dilihat apakah dia taman manfiyan atau naqisan. Kalau dia taman manfiyan ya sudah, amannya kita nasubkan saja. Kita mansubkan saja. Aman ya. Kalau naqis ya sudah, kita sesuaikan. Dan yang naqis ini, kalimat yang naqis ini biasanya datang dalam siap negatif. Dia dalam manfi ya. Dia dalam bentuk manfi pasti, atau biasanya diawali, sebagian besar diawali dengan
ya, alat penafi. Bisa ma, bisa la. Itu kalau nafis. Jadi ya bisa dilihat kalau ada ma, bisa langsung diprediksi, oh kayaknya ini kalau bukan taman manfiyan, nafis. Lalu bisa bagaimana membedakannya? Ya sudah, kita lihat saja mustatsna minhunya disebutkan atau tidak. Ya, kalau disebutkan ya sudah, berarti dia taman manfiyan. Kalau tidak disebutkan ya kemungkinan adalah naqis. Dia adalah naqis. Nah, kalau yang tidak ada alat penafi ya sudah, kita hukumi saja sebagai taman mujaban, wajib nasab. Kalau yang ada alat penafi ya sudah, kita memilih saja, oh apakah naqis ataukah taman manfiyah. Nah, ini kita ulang-ulang ya supaya jelas ya. Supaya jelas ya, tidak ada iskal lagi insyaallah. Kalau ada alat penafi ya kita lihat apakah al-mustasna minhunya disebutkan atau tidak. Kalau tidak disebutkan maka dia naqis. Kalau disebutkan ya sudah, bisa jadi dia taman manfiyan, bisa dibaca nasab, bisa dibaca sesuai dengan mubdalnya yang diikutinya. Nah, itu insyaallah ya bisa dipahami. Nah, nanti insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mustasna besok ya, sambil kita memurajaah dengan latihan tamyiz ya, latihan ma'dud. Adat ma'dud di sini. Halaman 64. Insyaallah besok kita akan pelajari mustasna bi ghairi wasiwa. Kemudian mustasna bi khala wa ada wa hasya. Kemudian kita sambil mengerjakan latihan sebagai bentuk memahamkan ya. Latihan mungkin nanti bisa sambil lihat halaman 67. Nah, bisa mungkin sambil mengerjakan. Biar nanti besok bisa langsung kita diskusikan langsung. Namun yang kita akan pelajari di awal yaitu pembahasan tentang tamyiz, halaman 64. Itu saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ya, insyaallah bisa bermanfaat untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, dan jangan lupa di murajaah. Jangan lupa di murajaah, karena tanpa murajaah ya sudah. Ini semua menguap begitu saja. Ya, waktu kita ya sia-sia akhirnya. Waktu kita sia-sia tanpa ya murajaah. Hanya menerima saja namun tidak diulangi. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas perhatian, partisipasi serta kehadirannya. Semoga Allah beri istiqomah kepada kita semua untuk dapat menyelesaikan kitab ini dan dapat melanjutkan di kitab-kitab selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.